Shalom, keluarga besar GKI Marta Dirja, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali saya Pendeta Stefanus Lim, hari ini Kamis 27 Oktober 2022, boleh bersama-sama dengan kita semua untuk mengikuti acara Kalam Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik, bagaimana hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Ayo Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita semua berkat kasih setia yang terus mengalir dalam hari-hari hidup ini. Kita awali kalam ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Demikian. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali dengan doa pembuka demikian. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan dan waktu untuk belajar merenungkan sabda firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, persiapkanlah hamba-Mu melayankan firman-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk kami semua yang mengikuti kalam di kota manapun kami berada. Firman-Mu akan menegur dan membangun kehidupan iman percaya kami. Kami rindukan sabda-Mu, kami nanti-nantikan firman-Mu. Dan kami menyambut acara kalam saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan belajar mendalami firman Tuhan dalam dua bacaan yang menarik. Yang pertama perikopnya dari kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Nanti dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat 57. Perikop yang pertama kita baca dari Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai dengan 16. Begini, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga
7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, pada bacaan perikop yang pertama ini dikisahkan bagaimana Raja Mesir yang bernama Raja Firaun suatu malam sedang tertidur dan ternyata dalam tidurnya ia bermimpi. Mimpi yang pertama sangat aneh. Bagaimana dalam mimpi itu ia melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk ada di sekitar sungai Nil sedang memakan rumput yang segar. Tapi tiba-tiba dalam mimpi itu juga muncul 7 ekor sapi yang kurus kering. Dan ternyata dikisahkan bagaimana 7 ekor sapi yang kurus kering itu kemudian memangsa dan memakan sapi-sapi yang gemuk tadi.
Dan itu membuat Firaun kaget saat ia tidur dan bermimpi. Kenapa aku bermimpi seperti ini? Ketika ia melanjutkan tidurnya, ternyata Raja Firaun mimpi yang kedua. Bagaimana dalam mimpinya ia boleh melihat ada tanaman gandum. Bagaimana tanaman gandum ini muncul 7 tanaman gandum yang tampak sudah siap mengeluarkan buah gandum yang tampak bernas, berisi, subur, luar biasa tanaman gandum ini. Tetapi apa yang dia lihat dalam mimpi itu, ternyata muncul juga dalam mimpi itu. Diceritakan ada 7 tanaman gandum yang tampak kurus kering. Bahkan tampak tanaman gandum ini tidak mengeluarkan buah apapun. Tapi dalam mimpi itu betapa terkejutnya. 7 tanaman gandum yang kurus kering itu malah memakan 7 tanaman anggur yang subur. 7 tanaman anggur yang gemuk tadi. Dan saat itu juga Firaun terbangun. Besok paginya diceritakan bagaimana Firaun mengumpulkan orang-orang pandai di seluruh Mesir untuk datang ke istananya. Raja Firaun menceritakan 2 buah mimpinya semalam dan meminta semua orang cerdik cendekia di Mesir untuk mengartikan apa arti mimpiku. Tapi Alkitab menceritakan semua ahli, orang-orang cendekiawan di Mesir tidak satu pun berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun. Saat tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, Alkitab menceritakan muncullah sang kepala juru minuman. Kita ingat kisah cerita bagaimana kepala juru minuman ini dulu pernah dijebloskan dalam penjara bersama dengan kepala roti, ya, sang juru roti yang membuat makanan untuk raja. Kalau laki-laki yang satu ini adalah kepala juru minuman dan satunya lagi kepala juru roti. Dua-duanya pernah dipenjara oleh Raja Firaun karena dengan tuduhan mereka mau meracun dan mematikan Raja Firaun. Dua-duanya masuk dalam penjara. Bagaimana kepala juru minuman dan kepala juru roti dalam penjara ternyata berkenalan dengan orang yang juga ada di dalam penjara, yaitu orang yang bernama Yusuf. Anak muda, orang Ibrani. Orang Ibrani artinya orang yang berbahasa Ibrani. Orang Israel itu bahasanya bahasa Ibrani. Yusuf, orang Israel yang juga ada di dalam penjara di Mesir dengan tuduhan bagaimana ia difitnah, hampir memperkosa majikannya, yaitu istri Potifar, pegawai kerajaan Mesir, orang kepercayaannya Raja Firaun. Yusuf juga ada dalam penjara bertemu dengan kepala juru minuman dan kepala juru roti. Satu malam kepala juru minuman bermimpi dan kepala juru roti juga bermimpi.
Tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu dalam penjara. Tetapi Tuhan memakai Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Sehingga Yusuf memberitahu kepada kepala juru minuman. Arti mimpimu adalah engkau akan dibebaskan dan dikeluarkan dari penjara. Dan kau akan dikembalikan pada kedudukanmu menjadi kepala juru minuman. Sedangkan kepada kepala juru roti, Yusuf katakan, engkau memang akan dibawa keluar dari penjara ini. Tetapi untuk dijatuhi hukuman gantung, engkau akan dihukum mati. Dan ternyata cerita itu sungguh-sungguh benar. Arti mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Yusuf pernah pesan kepada kepala juru minuman, kalau nanti engkau sudah ada di luar, sudah bebas, tolong ingatlah aku. Ternyata kepala juru minuman ini bertahun-tahun melupakan Yusuf yang pernah mengartikan mimpinya. Dan sekarang ia melihat bagaimana Raja Firaun sedang gelisah karena tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Kepala juru minuman memberitahu kepada Raja Firaun, di dalam penjara ada Yusuf, orang Ibrani, orang Israel. Ia sanggup mengartikan mimpi-mimpi dan ternyata sesuai dengan kenyataan. Apa yang terjadi? Alkitab katakan saat itu juga Yusuf supaya dipanggil menghadap Raja Firaun dikeluarkan dari kamar penjaranya. Alkitab katakan bagaimana Yusuf berganti pakaian, mencukur rambutnya, baru kemudian menghadap Raja Firaun. Dan saat itu Raja Firaun memberitahu dari kepala juru minuman yang pernah dipenjara, satu penjara denganmu, katanya kamu bisa mengartikan mimpi. Ini aku bermimpi. Apakah engkau bisa mengartikan mimpiku? Apa yang menarik? Ketika Raja Firaun bermimpi tentang lembu, 7 ekor lembu yang gemuk tetapi dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus dan 7 tanaman gandum yang gemuk dan padat berisi ternyata dimakan oleh 7 tanaman gandum yang kurus kering. Apa artinya itu Yusuf? Apa jawab Yusuf? Ayo kita lanjutkan pembacaan ayat firman Tuhan. Perikop yang kedua. Kejadian 41 mulai dari ayat 25 ya. Mari kita baca firman Tuhan begini. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya adalah 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir
karena kelaparan itu mengkurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu,
lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Ibu bapak saudaraku, kisah ini menceritakan bagaimana ketika Yusuf diminta oleh Raja Firaun mengartikan arti mimpinya. Di saat Raja Firaun menerangkan, aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk. Tetapi kemudian sapi-sapi itu dimangsa oleh 7 ekor sapi yang kurus kering. Maka saat itu Raja Firaun juga melanjutkan kisahnya. Bagaimana dalam mimpi aku melihat ada 7 berkas tanaman gandum yang subur dan gemuk. Tetapi 7 tanaman gandum yang gemuk dan subur ini tiba-tiba dimakan, dimangsa oleh 7 tanaman gandum yang kurus kering dan layu. Lalu Yusuf pun memberitahu, bukan karena aku bisa menjawab arti mimpi ini, tetapi karena Allah yang memberitahukannya. Arti mimpi tuanku Raja Firaun adalah akan datang 7 tahun yang subur makmur. Digambarkan lewat 7 ekor sapi yang gemuk. Digambarkan lewat 7 tanaman gandum yang gemuk. Sampai 2 kali muncul artinya, sungguh Allah memang ingin memberitahumu Tuanku Raja. 7 tahun ke depan kita akan mengalami masa-masa panen raya. Negeri Mesir akan dibuat oleh Tuhan menghasilkan tanaman yang subur makmur. Tetapi kalau 7 tahun kemudian muncul gambaran 7 sapi yang kurus kering, 7 tanaman gandum yang kurus kering, memangsa habis 7 sapi yang gemuk dan 7 tanaman gandum yang gemuk, artinya akan datang 7 tahun kelaparan. Dan kelaparan itu sungguh-sungguh membuat negeri ini akan menderita luar biasa. Bahkan tentang peristiwa kesuburan 7 tahun di awalnya akan dilupakan orang. Karena memang tahun-tahun kelaparan itu begitu berat dan sulit. Sekarang Tuanku Raja perlu mengangkat
Siapa yang bisa dipercayai untuk mengatur keadaan untuk wilayah negeri Mesir ini, agar menugaskan semua rakyat sungguh-sungguh menanam dengan sangat baik, dan pemerintah perlu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menyimpan tanaman gandum, karena tahun-tahun kelaparan akan terjadi sesudahnya. Raja Firaun melihat, siapa yang lebih bijaksana daripada engkau, yang mengenal bagaimana suara Tuhan boleh diberitakan kepada kita manusia. Aku lebih percaya kepadamu. Engkau akan kupilih dan engkau akan kuangkat menjadi penguasa di Mesir ini. Luar biasa. Saat itu Yusuf mendapatkan kehormatan dari Raja Firaun. Luar biasa, Tuhan memilih dan menghendaki Yusuf untuk memimpin wilayah kerajaan Mesir. Bahkan Raja Firaun melepaskan cincin meterai yang biasa digunakan untuk mengesahkan peraturan apapun, dan sekarang dikenakan pada jari tangan Yusuf. Setelah Yusuf mendapatkan pakaian kebesaran sebagai sosok pemimpin tinggi di wilayah negeri Mesir, orang kepercayaan Raja Firaun. Bahkan Yusuf mendapatkan istri sebagai anugerah dari Raja Firaun, yaitu Asnat, anak Potifera, imam di On, untuk menjadi istri bagi Yusuf. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau bacaan firman hari ini mau mengajak kita semua sungguh-sungguh memahami ketika kita diberkati, justru kita pun siap untuk menjadi berkat. Bagaimana Yusuf mengelola berkat-berkat Tuhan supaya tetap disalurkan juga menjadi berkat Tuhan. Mungkin ada yang bertanya seputar arti mimpi. Pak Stefanus, bagaimana kita memaknai arti mimpi? Menarik, kalau Alkitab mau tunjukkan buat kita dalam berbagai peristiwa, seringkali Allah berbicara kepada manusia melalui mimpi, itu benar. Tetapi sekaligus kita mau diingatkan, tidak semua mimpi itu berasal dari maksud kehendak Allah. Ya. Orang katakan mimpi itu kadang tidak lebih dari sekedar bunga tidur. Ya. Orang tertidur kadangkala mau tidur mikir apa, nanti kemudian jadi mimpi, terbawa mimpi, bisa terjadi. Bahkan dalam dunia medis orang katakan ketika badan ini sedang tidak sehat, nanti muncul mimpi-mimpinya itu yang menakutkan gitu ya. Mimpi-mimpi yang menggelisahkan karena memang kondisi tubuh ini tidak sehat. Menarik sekali untuk menyelidiki tentang ilmu mimpi ya. Tapi saat ini kita boleh melihat bagaimana Yusuf dipakai Tuhan mengartikan mimpi Raja Firaun untuk menyelamatkan kehidupan di muka bumi ini. Yusuf diberkati supaya menjadi berkat. Itu sebabnya indah sekali ada sebuah ayat super yang boleh kita ingat-ingat. Yuk kita baca bareng-bareng dari Ibrani 13 ayat 16a, kita baca sama-sama. Firman Tuhan menjadi ayat super buat kita ya. Begini, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo kita diingatkan supaya tidak melupakan untuk hidup berbuat baik
dan memberi bantuan. Peduli dengan orang di sekitar kita, siap memberikan uluran tangan, membantu dan menolong. Dan pikirkan, apa talenta yang Tuhan beri dalam hidupku? Apa yang Tuhan tempatkan keistimewaan dalam diriku? Bisakah aku mempergunakan talenta itu menjadi berkat buat orang lain? Mengapa ini perlu? Ya, karena memang kita diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Siapkah kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita? Tuhan akan terus alirkan berkat itu dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tutup saat ini kebersamaan kita dengan menaikkan doa berkat. Mari kita berdoa bersama. Bersyukur kami Tuhan, boleh belajar dari sabda firman-Mu, bagaimana Yusuf diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun. Tuhan ajari kami mengenal bakat talenta yang Tuhan titipkan pada diri kami, agar kemampuan kami pun dapat kami pergunakan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu, agar kami memiliki kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Agar kami menggunakan kemampuan akal pikiran kami untuk terus dapat mengantisipasi segala macam situasi yang terjadi. Kami bersyukur untuk tindakan antisipasi yang sudah dilakukan di tengah-tengah peristiwa pandemi COVID-19 kemarin. Terima kasih untuk masa-masa yang sangat sulit yang berhasil dilewati. Tuhan, Kau yang memberkati tiap-tiap penemuan para ilmuwan yang telah menciptakan vaksin, menciptakan obat-obat yang diberkati Tuhan, agar kami mampu menghadapi virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan kemajuan bangsa dan negara di seluruh dunia, termasuk bangsa dan negara kami semakin diberkati Tuhan. Pakailah hidup kami satu persatu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Apapun bakat kami, apapun kemampuan kami siap untuk mengulurkan tangan, menolong orang yang membutuhkannya. Pakailah kami Tuhan, selagi masih ada kesempatan. Hidup kami ingin kami persembahkan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kalam saat hari ini dan kami rindu mengucap syukur dan menutup doa ini memohonkan berkat bagi setiap peserta kalam ini. Dimanapun kami berada, kami sambut berkat-Mu, kami terima berkat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah Ibu Bapak Saudaraku terkasih, kalam kita hari ini. Ayo kita terus bersedia diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Amin.